Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, kemudian Direktur dari lembaga kami, perwakilan UNESCO, Bapak Dirjen Aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, hadirin sekalian Bapak Ibu yang saya hormati. Saya terus terang sangat tertarik dengan acara ini. Dan ini adalah acara tingkat fakultas yang pertama saya hadiri. Kalau acara universitasnya dinaungi oleh direktur, sejak saya menjadi gubernur sudah beberapa kali hadir di kampus di Bukit. Tapi untuk acara fakultas begini rasanya yang pertama saya hadir. Kenapa saya hadir? Karena acaranya buat saya itu sangat menarik dan unik. Jadi domain website dan aksara Bali, karena ini sesuai dengan visi namun Sankirti Bali. Visinya pembangunan yang saya pikir. Itulah sebabnya saya sangat tertarik dengan acara ini dan saya hadir meskipun sebenarnya banyak acara hari ini dari pagi sampai sore saya bekerja di pagi karena ini menunjukkan kepedulian kampus terhadap budaya Bali yang salah satu unsurnya adalah aksara. Pertama kali saya melihat adalah berita tentang pagi ini di media cetak mengenai global website aksara daerah. Karena itu saya minta staf saya untuk cari ini apa gitu. Sampai satu kali nama orang tadi itu ternyata lembaga gitu. Jadi bagus sekali Pak. Saya berterima kasih sekali. Karena di era perkembangan teknologi dengan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, orang terbawa arus modernisasi, dan kalau kita tidak tenang, arus ini bisa meninggalkan warisan budaya kita. Jadi karena itu silakan teknologi maju terus, ilmu pengetahuan maju terus, teknologi digital maju terus, tapi tidak boleh kita melupakan budaya lokal, kearifan lokal. Karena itu merupakan warisan. Karena itu merupakan unsur penting dari suatu kemajuan daerah. Itulah sebabnya saya menyadari bahwa salah satu budaya kita di Indonesia dan di Bali pada khususnya dalam beberapa aspek sebenarnya sudah mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan. Maka saya ketika berencana niat akan maju dari Gubernur Bali, saya merancang untuk bagaimana memperkuat kebudayaan Bali. Maka saya susun visi namun Sankirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan orang Bali sejahtera, bahagia, skala niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan
1905. Ini visi pembangunan daerah yang sudah dituangkan dalam dokumen produk hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018 sampai 2023. Visi Namun Saketi Logo Bali ini dari pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru adalah suatu visi untuk membangun tatanan kehidupan yang baru yang ditandai dengan 3 dimensi utama. Pertama adalah menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan baru. Dimensi kedua, memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Keraton Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi yang ketiga adalah menyiapkan manajemen risiko atau risk management dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang muncul baik dalam skala lokal, nasional maupun global di masa yang akan datang. Jadi ini 3 dimensi untuk pelaksanaan visi Namun Saketi Logo Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Di dalam visi ini ada 5 program prioritas. Pertama adalah bidang pangan, sandang, dan pakan. Yang kedua adalah kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga adalah jaminan sosial dan tenaga kerja. Yang keempat adalah adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima pariwisata. Dan kelima bidang prioritas ini didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Jadi pembangunan Bali ke depan 5 tahun depan ini memang pembangunan yang betul-betul didesain untuk menangkap pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif, menyangkut berbagai aspek. Astungkale niat baik ketemu jalan baik. Saya ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dan juga atas bimbingan putra beliau yaitu Bapak Muhammad Prananda Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Bali pada Pilgub Bali tahun 2018 yang lalu. Saya ditugaskan, direkomendasikan, dan Astungkale pada pilkada itu pada Pilgub Juni 2018 saya terpilih sebagai gubernur. Juni April. Terpilih saya dengan suara 57,8%. Kemudian dilantik sebagai gubernur oleh Bapak Presiden di sana tanggal 5 September tahun 2018. Begitu saya dilantik, langsung saya tancap gas untuk merumuskan secara detail mengenai visi Namun Saketi Logo Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Mengenai Namun Saketi Logo Bali ini adalah rumusan yang saya ambil, yang saya gali dari nilai-nilai kearifan lokal Bali yang tertuang dalam lautan maupun juga buku-buku tentang sejarah Bali kuno. Jadi saya setahun menyusun visi kira-kira dari 2012 sampai 2016, sempurna lagi 2017, 2018 yang lalu. Jadi saya maju gubernur itu ada persiapan yang cukup serius. Saya bikin dokumen
isi namun satu kilo kembali satu buku merah. Dari lokal namun satu kilo kembali dan dikemas pelaksananya dengan pola pembangunan semesta berencana. Satu konsep pembangunan yang digagas dan dibikin oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, yang melibatkan banyak ahli peneliti untuk merumuskan konsep pembangunan pola pembangunan semesta berencana ini. Cuma karena belum berakhir jabatannya, belum sempat terlaksana. Saya ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk melaksanakan konsep ini di Bali sebagai percontohan. Yang saya sebut tadi itu ada 5 prioritas, itu adalah konten dari konsep pola pembangunan semesta berencana yang digagas oleh Bung Karno. Saya jalankan betul. Dengan mengambil basisnya adalah kearifan lokal. Maka saya kaget juga, dan ini mungkin ya bimbingannya juga. Saya hadir dalam acara ini, saya baru melihat langsung bahwa Fakultas Sastra Budaya ini diresmikan oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno tanggal 29 September tahun 1958. Saya baru tahu detiknya hari ini. Saya berterima kasih sekali karena saya menjalankan acara untuk membangun Bali. Maka satu demi satu saya rumuskan konsep ini menjadi konsep kebijakan pembangunan Bali. Yang pertama saya urusin adalah bagaimana memperkuat adat istiadat, tradisi budaya serta kearifan lokal Bali. Memperkuat alam manusia kebudayaan Bali yang dimensi pertama itu. Satu demi satu saya selesaikan. Tapi yang pertama saya selesaikan adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Ini peraturan Gubernur Bali, Pak, bukan peraturan daerah. Dan itu diumumkan, diberlakukan resmi. Saya berlakukan waktu itu tepat 1 bulan saya dilantik sebagai gubernur, yaitu tanggal 5 Oktober tahun 2018. Saya mengekspos Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara sastra Bali ini dengan memasang aksara Bali di Bagara Internasional Igusti Ngurah Rai. Pertama, nah di dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 ini, dan sekarang sudah lebih maju lagi, ada Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Nah itu Perda, Pak. Perda Nomor 4 Nomor 1. Perdunya pada 10 bukan Nomor 1. Nah, jadi kalau menyebut aturan mesti nomornya benar dan namanya benar. Jadi ya, dia betul. Nah, itu sudah diperkuat. Tapi kalau untuk membuat peraturan daerah itu lama, saya lebih awal dengan peraturan gubernur, karena peraturan gubernur tidak melibatkan DPRD, lebih cepat selesai. Kemudian dalam peraturan gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 ini tentang penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali ini serta penanggulangan bahasa Bali, itu diatur penggunaan aksara pada papan nama atau fasilitas umum atau fasilitas umum lain, publik lain. Itu diatur. Kalau
untuk kantor itu gradasinya, backgroundnya adalah gradasi merah putih. Kemudian tulisan aksara Balinya harus ditulis di atas, huruf Latinnya di bawahnya dengan warna hitam. Nah, gitu. Sekarang saya jelaskan, tolong direkam nih supaya penjelasan saya ini bisa dikomunikasikan kepada publik. Apa makna yang ada sampaikan? Background gradasinya merah putih. Merah putih itu adalah pertanda cara kita berbangsa di Indonesia. Itu simbol kebangsaan, nasionalisme. Kan bendera kita merah putih. Itu mengambil nilai kebangsaan, nasionalisme dengan gradasi merah putih. Kemudian aksara Bali ditaruh di atas. Kenapa di atas? Di atasnya huruf Latin, aksara Latin, karena aksara Bali itu merupakan warisan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita, yang menjadi salah satu unsur kemajuan kebudayaan peradaban masyarakat Bali yang diwariskan oleh leluhur kita. Warisan yang adiluhur, itulah sebabnya ditempatkan di atas untuk menghormati warisan yang adiluhur ini. Begitu dia. Jadi kalau itu nggak bisa sembarangan diulang-ulang. Jadi aksara Bali itu kalau ditulis mesti di atas. Kalau itu adalah cara menghormati kebudayaan kita, warisan leluhur kita. Itu nggak bisa diputar-putar. Nah, kalau warna boleh beda, karena kebutuhan ikon dari satu instansi. Tapi kalau kantor dia gradasi merah putih dan tulisannya aksara Bali maupun Latinnya harus hitam. Itu ketentuannya. Tapi kalau untuk di luar nama kantor boleh, karena ini kan kegiatan sebagai satu background dari kegiatan. Tapi apapun juga sebaiknya setiap kegiatan itu mengikuti peraturan gubernur. Kalau mengikuti harus penuh, jangan setengah-setengah, apalagi cuma seperempat. Jadi kalau mengikuti itu penuh dan dengan benar, gitu. Jadi merah putih gradasinya, tulisannya aksara Bali di atas dan warnanya hitam. Sekarang saya jelaskan. Merah putih itu adalah nasionalisme, kebangsaan. Aksara Bali ditulis dengan warna hitam. Kalau dipadukan dia merah putih hitam, itu akan menjadi warna Tritatu. Warna yang menyatu di Bali itu simbol dari Brahma, Wisnu, Siwa. Ada maknanya. Jadi warna merah putih hitam itu sakral, bukan asal. Sakral yang harus kita jaga. Aksaranya warisan budaya yang hati umum, kultural, religius. Jadi kalau disambung dia ini ceritanya gradasi merah putih dengan tulisan warna hitam dan aksara Bali di atas, kalau disatukan itu pesannya adalah religius, kultural, dan nasionalis. Ya. Kalau sekarang dia dilombakan dengan cara mengikuti pengembangan teknologi digital, ini adalah cara kolaborasi antara kemajuan global
dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Ini yang benar. Perkembangan ilmu pengetahuan boleh maju terus, teknologi digital boleh maju terus. Tapi kemajuan teknologi kita gunakan manfaatkan untuk memelihara kearifan lokal kita. Itu baru namanya generasi yang lengkap, tidak melupakan sejarah, tetap mempertahankan sejarah, melalui sejarahnya, dan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu maksudnya ini. Maka saya datang, maka ini saya baru datang udah salah posisinya, udah salah. Jadi mohon maaf, besok nggak boleh lagi. Kalau ikuti peraturan, ikuti mentah itu. Seperti saya bisa ada hari Kamis, sih budaya juga. Itu. Dan saya datang ke sini, saya senang sekali. Baru pertama saya melihat bahwa ini diresmikan oleh Bung Karno. Dan saya menjalankan gagasan beliau, pola pembangunan semesta berencana di Bali ini. Jadi karena di sini fakultas ini itu diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia tanggal 29 September 1958. Sekarang ini 58. Tahun 2020 udah berapa tahun ya? Berapa bulan? 58. Menjadi berapa? 62. Udah 62 tahun ya umurnya ini. 62 tahun. Menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kalau sudah 50 tahun lebih, dia bisa menjadi warisan budaya. Heritage. Jadi ini fakultas ilmu budaya ini yang awalnya namanya Fakultas Sastra Udayana itu karena ada sejarahnya, unsur sejarahnya diresmikan oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Insinyur Soekarno. Ini harus dijaga baik-baik, harus dijadikan dia ini heritage. Saya dukung penuh. Nggak boleh ini dibongkar. Nggak boleh pindah kampus. Kalau sangat butuh nanti kita cari yang lain. Ini jangan, ini harus dijaga ini. Jangan kampus ini dibongkar. Nanti hilang ini sejarahnya. Hilang lagi, apalagi yang anunya Bung Karno itu pindah. Anunya itu. Apa prasasti itu? Nggak boleh. Jadi harus tetap dijaga ini. Jadi nanti saya akan dorong ini supaya dijadikan dengan warisan budaya. Heritage. Harus dilindungi dia. Malah harus dibenahi dan bagus begitu. Jadi jangan ada pikiran ini akan dipindah atau dibongkar. Apalagi jangan. Saya akan bicara dengan rektor maupun juga dengan pimpinan yang lainnya. Jangan pernah ada pikiran ini dibongkar. Kalau itu berarti tidak menghormati sejarah dan apalagi tidak menghormati tanda-tandanya sudah pertama. Mahal itu, bernilai sejarah itu. Coba dah. Kalau tanda-tangan orang lain nggak boleh. Tuh, jangan. Jadi bisa dukung. Kualat nanti. Jadi saat itu jalani. Ya maka saya semangat datang ke sini karena itu website Aksara Bali. Nah, ini merupakan kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang mendorong anak-anak muda kita, membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, mengikuti perkembangan zaman dengan dinamika perkembangan informasi dan teknologi, khususnya teknologi digital, tanpa kita meninggalkan kearifan lokal. Tapi harus terus menarik dia masuk ke dalam peradaban baru, Bali era baru. Jadi harus begitu dia. Bahasa Bali harus dihidupkan, wisata Bali harus dihidupkan, semua yang bertas lokal Bali itu dihidupkan. Dan
saya dalam rangka HUT partai, karena saya sebagai gubernur juga menjadi ketua partai di Bali, ketua PD Perjuangan, dalam rangka HUT ke-48 PD Perjuangan dengan tema Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Di Bali itu diisi dengan subtema namun sakit tidak ke Bali, memantapkan implementasi namun sakit tidak ke Bali. Maka diisi dengan kegiatan semuanya berkearifan lokal Bali. Lomba barista kopi Bali. Kemudian lomba koktail arak, bahan arak. Fashion busana Bali, pakem Bali, busana adat pakem Bali, bukan yang bikin busana pakem, mempertahankan pakemnya busana adat Bali. Kemudian juga lomba lomba web aksara Bali. Jadi karena di sini udah ada, nanti saya minta tolong Ibu Dekan dan timnya supaya bantu petugas kami di partai, karena kan penyelenggaranya ini dalam tahun panjang dari Januari sampai bulan Juni. Jadi web saya beraksara Bali untuk generasi muda kita di Bali ini. Gitu. Kalau di partai dulu, nanti kami juga sama supportnya, fasilitasi, ajarin anak-anak kami ini, teman-teman kami di partai. Gitu. Dan juga kami akan menyelenggarakan cerdas cermat susastra Bali. Udah dikenalkan sekarang Akela, itu kan Akela, Sada, Baksi, kalau bangunan Sake, terus apalagi kalau anak babi Bucit, anak sapi Model, anak ayam Piting, macam-macam tentang Bali-Bali itu loh. Ya harus ditunggu dia. Jadi ini udah ditinggal ya anak-anak muda kita. Saya yakin ini mahasiswanya ini yang udah nggak tahu lagi Sakan, Lomas, apa. Harus ditunggu ini, harus diangkat terus dia. Boleh lah bahasa Inggris, boleh lah bahasa Jepang, boleh lah bahasa Cina, Korea, apa saja. Tapi bahasa lokal Bali kita jangan pernah dilupakan, janganlah pernah ditinggal, apalagi dosa kita sama leluhur kita yang telah mewariskan peradaban yang begitu tinggi buat kita juga. Itulah yang harus kita jaga sekarang, karena ini menjadi bagian daripada pembangunan yang berkarakter nilai-nilai kearifan lokal. Bukan sekedar membangun, tapi membangun untuk memperkuat karakter dengan nilai-nilai kearifan lokal. Itulah namun sarjana Bali yang diterapkan secara menyeluruh, fundamental dan monumental untuk Bali. Bukanlah semua, dan karena itu kita menyambut kegiatan ini dengan saya bahagia dengan acara begini. Bukan bahagia karena melihat pejabat ini, enggak, tapi pada kepeduliannya aksara Bali. Ya, harus kita kecil. Mesti aksara Cina di atas, huruf Latinnya di bawah. Itu cara menghormati budayanya. Ke Jepang, Korea, sama. Jadi pasti aksara lokalnya, negaranya yang di atas. Bahkan tanpa aksara Latin, coba aja. Hanya di pengumumannya begitu. Kalau dia, saya kalau menerima surat penugasan dari konsul Cina, Jepang datang ke Bali, itu pun ditulis dengan aksaranya Cina, aksaranya Jepang, pun nggak ada apa-apa, Latinnya tidak ada sama sekali. Coba di Bali, saya dalam rangka bulan bahasa Bali setiap tahun bulan Februari sebagai
dari Pergub nomor 80/2012 itu diisi dengan lomba nulis aksara Bali di lontar. Udah 2 kali kita laksanakan, 2019 dan 2020. Dan yang membanggakan pesertanya anak-anak muda. Bagus banget. Kita bersyukur di Bali karena tidak semua daerah punya aksaranya. Jawa punya, Sunda punya. Bali kan kaitannya dengan Jawa ada. Kalau kita kan anak Caraka, itu orang Joropo. Nah itu katanya yang kurang ya. Berapa kekurangan itu dari orang Joropo ke anak Caraka. Terus daerah mana lagi yang punya aksara lokal ya? Saya kira 34 provinsi, 34-nya ini punya aksara. Jadi aksara ini, kita Bali punya aksara Bali ini, itu harus bersyukur kita. Itu salah satu menunjukkan kemajuan peradaban kita yang sudah dirintis oleh leluhur kita di zaman Bali. Kalau sekarang sudah generasi muda melestarikan, nggak bisa kebanggaan. Coba bikin bagaimana dulu pertama kali belajar bagaimana menginspirasi pertama ketika muncul ini huruf pertama kali sama pula ini itu kita harus mengerti itu sekarang sudah diberikan punya arti dia untuk begini lantas kita melestarikan nggak bisa tulang ada juga. Ya, apalagi sastra budaya harus menjadi salah satu kekuatan untuk menjaga, melindungi budaya kita di Bali ini. Sahabat jangan bisa mengingat depan ini akan mulai sangat ancam misalnya. 2021 ini sangat mengancam, mempercepat, memperkuat akselerasi dari sejumlah kebijakan yang sudah dituangkan dalam 40 peraturan, 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur tentang alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Jadi ini adalah satu bentuk dari bagian daripada strategi kita untuk menjaga budaya Bali ini, melestarikan budaya Bali ini, memajukan budaya Bali ini. Nah itu. Saya berterima kasih kepada Fakultas Sastra Unut. Fakultas Ilmu Budaya yang telah memprakarsa ini. Ke depan Bu, tingkatkan lagi Bu, kita kolaborasi Bu, jangan sendiri Bu. Jadi melibatkan banyak komponen masyarakat dan kita harus menghilangkan cara berpikir setiap kegiatan itu habisin duit, belum tentu. Jangan diidentikan kegiatan itu dengan uang. Asal kegiatan uang, belum tentu. Bisa juga kita membangun partisipasi masyarakat secara suaranya. Ini harus dibangun kekuatannya di masyarakat gotong royong. Salah satu adalah dari Bung Karno, gotong royong. Itu harus dibangkitkan, jangan masyarakat dimanjakan. Apa-apa dikasih. Yang harusnya diberdayakan sendiri dikasih. Salah. Kita harus membangun kekuatan masyarakat agar dia lebih tahan gigih untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam gerak dinamika pembangunan daerahnya, bangsanya, dan negaranya. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali. Saya bahagia karena apa yang dilakukan adalah bagian daripada idealisme kita untuk membangun daerah Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau yang kurang mohon maaf. Saya dengan Pak Santi, Om Santi.